Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Jami Muhammad yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang tak terhitung Allah berikan kemampuan pula untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan dijadikan hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang selamat bahagia mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka halaman 131 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu Sadaqatul fitri. Bab menjelaskan tentang zakat fitrah. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya qala berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa zakat al-fitri, zakat fitrah. So'an, satu so'. Nah, ini ukurannya satu so' ini bermacam-macam, bermacam-macam pendapat ukuran yang disepakati oleh para ulama. Nah, satu so' ini diukur secara ini, ada yang mengatakan 2,2 kilo, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan sampai 3,5 bahkan paling besar. Nah, diambil tengah-tengah oleh Imam Syafi'i di 2,2. Satu sok ini ukurannya sama dengan 2,2 itu menurut Hanafi, Imam Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i 2,7. Nah, ada lagi 2 sampai 3 lebih begitu. Nah, diambil pertengahan, umumnya 2,5 kilo, ya, atau 3,5 liter, liter ya. Itu kalau diukur memang satu sok itu berbeda-beda. Ada yang 2,2 kilo, 2,7 kilo gitu. Nah, diambil tengah-tengah 2,5, minimal 2,5 lah. Itu yang harus dikeluarkan. Lebih afdal, dilebihkan lebih baik begitu. Nah, satu sok diambil dari apa? Min tamrin, dari kurma, au so'an min syairin, atau dari biji-bijian, alal abdi, kepada hamba, wal khurri, budak, wad dzakari, laki-laki, wal unsa, perempuan, wasogir, kecil pun zakat, anak kecil, sogir, wal kabir, apalagi yang udah gede, minal muslimi, dari orang-orang
muslim. Walaupun orang itu tergolong miskin, tapi saat itu kok masih ada lebih, ya lebih hartanya, maka diwajibkan zakat. Walaupun tergolong orang miskin, tapi ketika pas ya malam takbir itu, ya malam takbir itu dia ada rezeki lebih, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi waktu zakat fitrah itu kan waktu jawaz, waktu boleh mengeluarkan, udah mendahului itu ketika masuk bulan suci Ramadan. Di awal Ramadan langsung zakat boleh, sudah gugur kewajibannya. Itu dinamakan waktu boleh, waktu jawaz. Waktu wajib pas terbenamnya matahari di malam takbir, itu waktu wajib. Pas terbenamnya matahari sampai sholat Idul Fitri, itu waktu wajib. Maka ketika ada orang meninggal jam 5 sore, malamnya takbir, meninggal jam 5 sore, mau maghrib belum terbenam mataharinya, meninggal, maka itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau meninggalnya habis maghrib, dia udah terkena kewajiban zakat, maka sahibul musibah, sahibul waris harus mengeluarkan zakatnya. Itu ya. Jadi kalau ada yang meninggal sebelum maghrib, dia bebas dan terkena zakat. Karena apa? Belum masuk waktu wajib. Belum masuk waktu wajib. Tapi kalau meninggalnya habis maghrib, pas terbenamnya matahari, meninggal maghrib, berarti dia terkena kewajiban zakat. Siapa yang keluarin? Dia sahibul musibahnya, dikeluarkan zakat buat almarhum. Begitu pula ketika ada anak yang baru lahir. Kalau lahirnya pas terbenam matahari lahir atau habis maghrib lahir, ya dia nggak terkena. Nah, harus lahirnya sebelum maghrib. Gitu. Kalau bayi pas habis maghrib nggak kena, karena dia belum pernah hidup sebelum terkena kewajibannya itu. Ya, dia udah waktu wajib baru lahir, gitu. Nah, yang terkena itu sebelum maghrib kalau bayi. Kalau bayi itu namanya lahir setengah 6, lahir jam 5 sore. Maghrib takbir, maka dibaca zakatnya itu seorang bayi yang baru lahir itu, ya, yang zakatnya dia orang tuanya. Itu jadi yang perlu diketahui. Ada waktu jawaz, iya waktu pas awal Ramadan itu harus boleh, daripada nanti malam takbir kita repot nanti ya. Jadi ada waktu jawaz, boleh dari awal Ramadan sampai terbenamnya matahari, itu waktu boleh. Dari terbenamnya matahari sampai ya sholat Id, itu waktu wajib. Dan di antara waktu wajib ada waktu afdol. Waktu afdol apa? Setelah sholat subuh sampai sholat Id, itu batasnya. Tapi susah itu nyari pun orang yang berhak, yang mustahik pun di mana kan? Susah. Padahal kita sibuk masing-masing. Nah, yang saya rasakan sendiri kalau di Arab ya, khususnya di Mesir, karena pernah hidup di sana, itu enak mahasiswa. Karena mahasiswa kan tergolong fi sabilillah, begitu kan? Tergolong fi sabilillah, dia salah satu mustahik yang berhak menerima zakat. Udah, kalau mau ke masjid jangan buru-buru. Itu udah andalan mahasiswa Mesir. Gak usah buru-buru. Pokoknya gak usah buru-buru ketika sholat Idul Fitri. Dah, jangan masuk masjid dulu, di jalan-jalan aja kita nyantai sambil jalan gitu menuju ke masjid. Nanti kalau ada mobil itu biasanya turun bagi-bagi duit zakat tuh. Sasaran orang-orang kaya itu zakatnya ke mahasiswa itu, karena yang ditemuin itu.
Dan itu yang berhak menerima zakat pula, pas gitu. Nah itu mahasiswa nyayur di situ. Ya banyak Pak, bener banyak, dapat banyak gitu. Pokoknya itu tapi kalau kita buru-buru ya udah masuk masjid ya nggak mungkin di dalam masjid dia zakat. Dia dua nyari gitu. Itu harus pinter-pinter. Urusan dunia mah dunia, urusan akhir mah akhirat. Gitu. Selagi nggak wajib mah dunia dulu lah ya. Kan nggak terlalu wajib banget buru-buru ke masjid gitu ya. Gitu. Nah, kemudian wa amara biha an tu'adda. Wa amara merintah biha kelawan zakat tadi an tu'adda, untuk mengeluarkan qabla khurujin nas, sebelum dia keluar ila sholat, melakukan sholat. Jadi biar apa? Ya biar nggak ini sebelum dia melakukan sholat dia udah zakat dulu. Perintahnya, tapi kan ribet ya. Kita udah sibuk masing-masing ngurus rumah, udah beres belum, ngurus ini belum, ribet. Ya kalau malam takbir itu memang ribet, bahkan panitia aja udah angkat tangan mungkin ya. Kalau ada yang zakat di malam takbir, kita suruh nyalurin gitu, angkat tangan nggak kira-kira? Udah sibuk ngurus besok gimana, ini panitia ngurus sholat Idul Fitri, ini persiapan gitu, udah nggak terima zakat lagi, gitu. Ya maka kalau memang ingin zakat, ingin kita mencapai waktu afdolnya, memang itu di malam itu pas sholat subuh sampai sholat id itu waktu afdol. Ya. Awal Ramadan sah, tetap sah. Gitu. Selanjutnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah ini ada sedikit tambahan. Agnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Cukupkanlah ya di sekelilingmu itu di hari itu. Maksudnya jangan sampai ada yang kelaparan di hari itu. Tetangga kita, sekeliling kita jangan sampai ada kelaparan. Kalau ada yang kelaparan satu, maka dosa kita sebagai orang yang ada gitu. Maksudnya sebagai orang yang punya rezeki lebih lah. Jangan sampai ada yang kelaparan di hari itu. Selanjutnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha. Kunna, bahwa ada kami nu'tiha, kebiasaan kami memberikan menyalurkan zakat fi zamanin Nabi, di zaman Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so'an, satu sok. Jadi zaman Nabi juga satu sok, min ta'amin, dari makanan pokok atau sepokoknya makanan pokok ya, so'an min tamrin, atau satu sok dari kurma, so'an min syair, atau satu sok dari biji-bijian kacang, jagung, apa sepokoknya biji-bijian, so'an min zabibin, atau satu sok dari kismis anggur kering, ya, muttafaqun alaih. So'an min akidin, ya, atau satu sok dari yakut yang sudah padat, yakut yang sudah dikeringkan, yang sudah dibekukan, itu yakut, minuman yakut itu boleh satu sok. Ya. Amma anna fala azala ukhrijahu kama kuntu ukhrijahu fi zaman Rasulullah. Seperti itulah saya mengeluarkan zakat seperti yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting diutamakan makanan pokok, begitu. Nah maka di mana kalau diganti dengan duit, gitu. Sudah sepakat. Sebenarnya kalau kita mengikuti afdolnya ya harus makanan pokok, begitu. Tapi kalau kita itu maslahatnya kan, keutamaannya kan, wah beras aja orang miskin dapat sampai berapa kilo, pokoknya nggak ada duit, ngejual waktu itu repot, toko-toko pada tutup, pokoknya mau ngejual beras tuh Pak ya. Kalau berupa duit, nah, enak gitu.
Jadi lebih kemaslahatan, lebih dapat gitu, manfaatnya lebih dapat saat itu gitu. Ada beras, ada duit gitu. Ya kalau beras doang mau menjual lagi orang miskin juga kerepotan nanti. Maka diperbolehkan untuk diganti dengan duit yang semisal harganya dengan beras atau beras 3 liter setengah. Selanjutnya wa'an ibni Abbas. Wa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan siapa baginda Rasul zakat al-fitri, zakat fitrah dhuhratan lis-shaim, untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa minal lahwi, dari ucapan-ucapan yang tak berguna, ucapan-ucapan yang enggak ada manfaatnya, dibersihkan dengan zakat itu. Warrafas, ya, atau perilaku-perilaku yang enggak baik, ucapan-ucapan juga yang enggak baik, yang enggak berguna. Wa matal lil masakin, dan memberikan makan orang miskin. Faman addaha qabla sholat, ya, faman addaha, barang siapa yang menunaikan zakatnya qabla sholat, sebelum sholat, fahiya zakatun maqbul, termasuk zakat yang diterima, yang makbul sebelum sholat. Waman addaha, dan barang siapa yang mengeluarkan zakat ba'da sholat, setelah sholat Idul Fitri, fahiya sodakoh, tidak termasuk zakat, terhitung sodakoh minas sodakoh, dari beberapa sedekahnya. Dia dosa-dosa, telat dia, nggak dihitung zakat, gitu ya. Jadi nggak terhitung zakat, dia tentu sodakoh. Itu maka harus hati-hati, kadang-kadang kelupaan, lupa belum zakat, ya. Terlalu banyak kegiatan mikir yang tentang dunia, bisa kelupaan tuh. Ya, kalau di musim zakat fitrah kok sampai kelupaan, kebangetan gitu ya. Orang udah pada bodong-bodong bayar zakat, panitia di masjid. Ya kan ada yang nggak pernah ke masjid kan, nggak. Banyak yang terlupa zakat fitrah itu banyak. Di luar sana banyak, apalagi yang sudah nggak pernah ke masjid, pasti nggak tahu. Kalau kita ke masjid kan tahu, iya ya ada panitia zakat, iya ya wajib ya, minimal tahu, diingetin secara langsung. Itu masing-masing nanti akan diminta pertanggungjawabannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sedikit lagi, satu lagi, bab sedekah tatawwu, bab sedekah yang sunnah atau ya sedekah sunnah. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Fatakarrah, hadis sudah disebutkan, hadis yang terdahulu. Di antaranya orang yang terzalimi, pemimpin yang adil, orang anak muda yang selalu taat kepada Allah, ini nanti akan mendapat naungan dari Allah, di mana di situ nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang mana matahari begitu, ya hanya sejengkal, ama kepala kita hanya sejengkal matahari. Matahari tinggi aja panasnya kayak apa ya, apalagi sejengkal itu loh, kayak apa Pak? Alhamdulillah. Itu maka hanya naungan Allah yang bisa menyelamatkan. Udah secara logikanya udah hancur itu manusia. Sekarang aja yang tingginya kayak apa matahari terasa banget. Ya, yang di Makkah kalau sudah 45, ya cuaca udah 45, udah kayak apa panasnya gitu, anginnya aja panas. Ini sejengkal matahari, jadi nggak bisa kita bayangin. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang tergolong hamba Allah yang mendapat naungan yang tinggi oleh hisab nanti. Di padang mahsyar nanti dapat naungan begitu ya. Nah, ini salah satu di antara 7 itu adalah warajulun tasaddaq. Seorang yang mensedekahkan bisadaqatin, dengan sedekahnya, fa'akhfaha, kemudian merahasiakan. Ya,
hatta ta'lam, sampai tidak tahu, shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sehingga tidak tahu tangan kanan ini apa yang dilakukan tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Pokoknya itu sebuah pepatah, sebuah istilah kalau merahasiakan sedekah. Nah, orang yang merahasiakan sedekahnya itu diantara nanti di padang mahsyar nanti yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam Al-Qur'annya perintahnya kan gini, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Jadi sedekah itu infakkan sebagian rezekimu malam, siang, terang-terangan, secara diam. Nah, tiga-tiga harus kita lakukan kalau kita mau mengamalkan ayat ini. Ya, ini kata Sayyidina Ali pernah mengatakan, kita kalau ingin sempurna, ya sedekah kita, maka tiga-tiganya ini, ayat ini harus kita amalkan. Kita pernah sedekah malam, oke. Siang juga udah pernah. Sirri secara diam-diam, nggak ada yang tahu, udah kita lakukan. Secara terang-terangan, ya dengan tujuan memotivasi yang lain, sudah kita lakukan. Jadi 4 ini kita lakukan: sedekah malam, siang, secara terang-terangan, dan diam-diam. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan pencatat amal, malaikat pencatat amal baik dan buruk. Itu aja yang tahu, begitu. Jadi kita lakukan itu tiga-tiga hal 4-4-nya. Tuh. Nah, apalagi kalau kita sudah di dalam surah Al-Imran itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu berat-berat lagi itu. Jadi Allah berfirman, engkau tidak akan mencapai ibadah yang sempurna sebelum engkau mensedekahkan sesuatu yang engkau cintai. Kalau umumnya manusia kan sedekahnya ya bagi kita cintai, gitu. Ya umumnya manusia begitu. Tapi ada mungkin salah satu di antara kita, ya ketika ada promo lewat gini, ada 100, ada 50, ada 20, ada 10.000, ada 5.000. Kira-kira yang 100 apa yang 5.000 gitu loh. Ini kan yang kita cintai yang 100 gitu. Nah, kalau memang kita betul-betul, padahal kita saat itu butuh, kita butuh, otomatis 100 ini butuh, benar-benar kita inginkan, benar-benar kita senangin ini, ngomong yang merah ini ya. Tapi kita sedekahkan demi mencapai ridho Allah. Itu mantap banget. Berat ketemu orang begitu, itu berat. Dan itu dirahasiakan lagi, Masya Allah. Berat, gitu ya. Berat. Jadi kalau masalah kedermawanan itu kan mungkin kita sudah pada tahu derajat-derajat orang yang dermawan itu kan dibagi 4 gitu ya. Ada namanya sakho, ada namanya jul, ada namanya karom, ada namanya isar atau asar. Tingkat-tingkatan orang dermawan. Nah, sakho ini orang kedermawan ketika diminta pertolongan dia gak susah, langsung dikasih. Kita ada orang tolong, langsung diberi. Nah, gak banyak alasan gitu loh. Mudah membantu. Ini namanya dermawan, sakho. Naik lagi namanya jud. Kalau jud itu udah gak usah diminta, Pak. Ya, kayaknya Pak Rahmat ini lemes banget belum makan sate kambing ini kayaknya. Nah, langsung diberi. Udah tahu banget gitu loh. Ya, kayaknya siapa ini yang lagi, kenapa ya orang ini kok lemes banget, kayaknya perlu makan yang enak-enak. Dia aja makan langsung gitu. Gak usah diminta, tahu gitu. Ya, tahu gitu. Rumahnya jauh kok jalan terus ternyata gak punya motor, dibeliin motor. Nah, gitu. Itu dermawan yang gak nunggu diminta. Dermawannya itu perhatian banget. Itu tingkatan masih tingkatan kedua gitu. Nah, tingkatan yang ketiga
itu karom itu hamba Allah yang sudah biasa sedekah dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Kayak Abu Lais, ya, Abu Lais As-Samarqandi, dia ahli ilmi orang Mesir, itu orang kaya raya. Bahkan setiap tahunnya itu nyewa kapal besar, 3 kapal. Buat apa? Buat nyenengin masyarakat. Yang 2 diisi penumpang, yang 1 kapal diisi logistik makanan. Tuh. Tiap tahun nyenengin itu dengan jumlah yang banyak. Maka orang kaya nggak pernah merasakan kekayaannya. Contohnya ya Abu Lais As-Samarqandi itu berat itu ya, berat. Nah yang terakhir, yang terakhir adalah Ithar. Ithar itu wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Di Al-Qur'an yang gitu. Jadi diri sendirinya perlu, dia butuh banget, tapi ada yang lebih butuh dikasih. Nah ini sudah dilakukan oleh orang Madinah, orang-orang Ansor. Ketika Muhajirin datang, orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, dia kan butuh makanan, butuh alat masak, butuh apa aja. Sama orang Madinah dikasih, mana yang butuh dikasih? Padahal dia butuh, dia sendiri butuh. Tapi dia rela memberikan sesuatu itu kepada orang yang butuh. Tuh, ini berat banget. Kalau kita sedekah dengan hal yang gak butuh, wah butuh dah seharusnya. Ada yang gak butuh masih disimpan aja, makanan gak dimakan disimpan sampai. Nah ini bahaya. Itu kan bahaya. Seharusnya kan orang yang gak butuh disedekahkan aja udah biasa itu, gak butuh. Nah ketika butuh disedekahkan ini berat, ya. Nah itu maka tingkatan yang paling akhir, tingkatan yang paling tinggi begitu. Jadi itulah tingkat-tingkatan sedekah yang minimal kita masuk tingkatan yang pertama, sakha, atau yang tingkat yang kedua begitu ya. Kalau untuk tingkat yang keempat kayaknya berat, apalagi tingkat yang ketiga juga berat gitu. 1, 2 lah gitulah minimal. Nanti mudah-mudahan kalau kita lakukan benar-benar karena ridha Allah, karena untuk mencari rahmat Allah dan ridha Allah, insya Allah itulah amalan yang nanti akan bisa menaungi kita di padang mahsyar nanti, ya. Dan amal kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang diutamakan orang tua. Kalau kita ikutin di Quran kan gini urutannya ya. Urutan di Quran itu di surah An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ya, wa bil walidaini ihsana. Pertama orang tua, wa bil walidaini ya, ihsana. Nah, bakti kedua orang tua, anak kepada kedua orang tua itu terus, walaupun orang tua sudah meninggal itu terus baktinya. Enggak ketika orang sudah meninggal terus enggak ada kebaikan belas sama sekali, enggak boleh. Jadi bakti kita kepada orang tua itu sampai kita meninggal, walaupun orang tua enggak ada. Dengan cara apa? Sedekah, masukin masjid 1.000 pahalanya niat buat orang tua itu salah satu bakti. Jangan ketika udah meninggal orang tua udah enggak pernah berdoa, enggak pernah beramal buat orang tua yang udah meninggal. Nah, itu nggak ada bakti berarti. Karena apa? Bukti di situ adalah ihsana. Ini udah sering saya sampaikan. Ihsana itu masdar. Mana kalimat masdar itu nggak butuh waktu. Nggak ada waktu masdar itu. Kalau fi'il madhi ada waktu, mudhari ada. Ini masdar. Masdar tak terikat waktu. Terus itu ya. Kemudian bilangnya wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Sanak famili.
diutamakan. Cari family kita masih ada yang butuh nggak Pak, gitu. Walaupun jauh, gitu. Oh, yang dekat-dekat udah pada mampu, pada layak lah hidupannya, pada enak. Yang jauh sana kayak kekurangan, utamakan dulu. Kalau ada lebih, cari tetangga-tetangga yang butuh, begitu. Bil walidaini sana wa bil qurba wal yatama. Urutannya yatama, yatim, wal masakin, wal jari bil qurba wal jari junubi, baru tetangga dekat dan tetangga jauh. Setelah yatim dan miskin, urutannya. Kebaikan kita itu, sedekah kita itu urutannya itu. Orang tua, kalau orang tua udah mampu, orang tua udah kaya, ya cari keluarga kita, adik-adik kita, saudara kita, kakak kita, semua ya, saudara yang masih famili, masih ada darah, kita cari. Kalau sudah gak ketemu, udah layak semua hidupnya, udah enak semuanya, baru cari yatim, kemudian miskin, wal jaridil junubi, wal jaridil kurba, wal jaridil junubi. Jaril itu tetangga dekat, dan kemudian tetangga jauh. Begitu Pak urutannya. Ya, oke. Cukup. Tutup Al-Fatihah. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im yaghfir wa yakfi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna al-istiqamah husnal khatimah. Allahumma ij'alna akhira kalamina min ad-dunya inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina